Dan yang sangat mencengangkan dari berkas yang diterima Helen adalah perusahaan tersebut pernah berseteru dengan Olin Archer karena Olin menolak melepas perusahaan konstruksinya pada pemilik Labanner. Dengan begitu mereka jadi mengetahui apa sebenarnya motif dari kasus ini. Dan sekarang mereka tinggal mencari siapa dan di mana teman dekat Bar yang sekaligus sebagai pelaku penembakan itu. Di tempat lain terlihat Sandy akan keluar rumah untuk beli obat nyamuk. Tiba-tiba Charlie datang menghampirinya dan sok-sok kenal pada Sandy. Hingga Charlie berani mengajaknya jalan keluar tapi Sandy menolak dengan alasan ada keperluan. Tanpa dia sadari rekan si Charlie sudah ada di belakangnya dan... What? Sandy pun terkapar tak berdaya hingga meninggal di tempat. Anjing, kejam amat nih orang ya. Otong aja digedein tapi gak punya perasaan. Kemudian mereka membuang jasad Sandy di bak sampah dekat penginapan di mana Richard tinggal. Malam semakin larut dan Richard pun pulang dari tongkrongannya. Richard sempat melihat mobil Charlie yang berwarna silver ngetem dekat penginapannya. Yakin kalau mobil itu sedang memantau tempat tinggal dirinya. Namun alangkah terkejut campur keheranan ketika Richard melihat di dalam tempat tinggalnya sudah dipenuhi polisi dan terlihat jasad Sandy yang digotong masuk ambulan. Tak lama kemudian terlihat si tampan Emeron keluar dari dalam gedung sambil menatap Richard dengan tatapan menggemaskan. Au, imutnya. Richard yang merasa ada yang tidak beres dengan tatapan Emeron langsung tancap gas dan segera kabur dari sana. Richard mencurigai mobil silver yang sempat ia lihat sebelumnya adalah pelaku pembunuhan Sandy, yang mungkin saja berusaha ingin mengkambing hitamkan dirinya dalam pembunuhan itu. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Richard dengan mobil yang ditumpangi oleh Charlie tersebut. Richard yang kehilangan jejak mobil si Charlie mempunyai ide untuk mengecoh polisi yang masih mengejarnya. Richard keluar dari mobilnya dan membiarkan mobil tersebut terus melaju. Sehingga polisi mengira Richard masih di dalam mobil, padahal Richard cepat membaur masuk ke kerumunan orang-orang yang sedang menunggu bis. Richard pun mengikuti para calon penumpang itu dan lolos dari pengejaran Emeron. Perilaku Richard diadukan Emeron pada Rodin dan Helen. Emeron mengatakan bahwa Richard telah membunuh Sandy dan bukti yang memperkuatnya adalah selain jasad Sandy yang ditemukan di bak sampah dekat tempat tinggalnya, Richard juga terlihat CCTV telah menemui Sandy di tempat kerjanya. Bahkan Richard sempat memakai mobil Sandy untuk menemui Oliver. Tak lama kemudian Helen dapat telepon dari Richard yang mengatakan bahwa dia telah dijebak dalam kasus terbunuhnya Sandy. Dan besar kemungkinan salah satu dari Emeron atau Rodin telah bersekongkol dalam penjebakan tersebut. Karena salah satu dari mereka pasti ingin agar Richard meninggalkan kota tersebut. Pagi harinya Richard mendatangi sebuah lapangan tembak gun blue di mana dia langsung disambut oleh pemilik tempat itu yang bernama Martin Cash. Tak banyak cincong, Richard langsung bertanya apakah Bar sering datang ke tempat ini. Awalnya Martin enggan buka mulut karena sejak kasus penembakan yang dialami Bar, banyak polisi yang mendatanginya dan menanyakan hal yang serupa. Namun Richard mengatakan bahwa dia bukan polisi, melainkan seorang penyidik yang ditugaskan untuk membantu pengacaranya si Bar. Karena Richard yakin bahwa Bar tidak melakukan penembakan seperti apa yang telah diberitakan dan dia hanya korban kambing hitam dari teman dekatnya sendiri. Makanya Richard datang ke sana untuk mencari tahu siapakah teman dekat Bar yang pernah diajak Bar ke lapangan tembak tersebut. Untuk meyakinkan keseriusan Richard, Martin memberikan syarat, yaitu Richard harus memperlihatkan skill tembak penembaknya dengan 3 peluru dan 1 peluru untuk uji coba.
Skill menembak Richard benar-benar diakui oleh Martin, dan sesuai janjinya bahwa setelah itu dia akan memberikan info tentang bar lengkap dengan memperlihatkan CCTV ketika bar sedang berkunjung ke sana. Dari rekaman CCTV itu, Richard melihat bar datang berdua dengan seorang temannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Charlie ST13. Nah, seperti inilah ekspresi wajah orang jahat ketika tertangkap kamera. Belum cebok kayaknya. Di tempat lain, Helen sedang bersama ayahnya, si Rodin, memberitahukan kebenaran teori perihal perseteruan antara Olin Archer dengan perusahaan Lavender Enterprise, yang mana kemungkinan kasus penembakan yang terjadi ada sangkut pautnya dengan perseteruan perusahaan tersebut. Meminta ayahnya untuk tidak berkomplot dengan para penjahat itu karena kasus yang dihadapi ini sangat berbahaya dan nyawa sebagai taruhannya. When that cooperation isn't enough, Archer. Helen, how much of this do you honestly believe? It doesn't even matter how much I can prove. It only... Are you really so set on putting this man to district attorney? And I've given you your next move. Well, Helen keluar dari ruangan, namun sepertinya ada seseorang yang mengikutinya. Ya, itu adalah si Emeron yang mengikuti Helen hingga ke dalam lift. Wah, ini kayak televisi zaman dulu aja ya, hitam putih. Emeron diam-diam mengeluarkan sebuah alat dari dalam bajunya. Helen yang menyadari itu berusaha kabur namun terlambat. Nah, akhirnya ketahuan juga bahwa orang yang bersekongkol dengan para penjahat ini adalah si hitam manis Emeron. Richard menelepon Helen, namun Richard terkejut ketika malah Charlie yang mengangkat telepon tersebut. Dengan itu, Richard tahu bahwa Helen telah diculik. Terjadi negosiasi antara Richard dan Charlie yang berujung Richard diperintahkan untuk datang ke tempat yang disepakati. Tak berselang lama terlihat Richard berada di tempat yang telah ditentukan. Misinya adalah menyelamatkan Helen dengan dibantu oleh Martin. Richard merasa senang ketika melihat Martin datang membawa senjata api. Namun kesenangan itu berakhir ketika dia hanya dibekali pisau belati saja. Waduh, dikira mau berburu kadal kayaknya. Jadi rencananya Richard akan menyerang ke depan musuh, sedangkan Martin menyerang dari jarak jauh. Masalahnya Martin terganggu dengan penglihatannya karena lampu-lampu di sana sangat silau. Jadi untuk mengetahui keberadaan musuhnya, dia mengandalkan suara tembakan dari musuh tersebut. Maka rencana mereka adalah Richard akan mengendarai mobil dengan posisi terlentang karena itu hanya pancingan agar musuh mengeluarkan tembakan sehingga suaranya terdengar Martin. This is a bad idea. Namun dasar sial ketika mobil Richard melaju malah menabrak batu sehingga tidak bisa jalan lagi. Alhasil Richard harus keluar dari mobil tersebut dan harus menyerang dengan jarak dekat. Richard memasuki tempat di mana Helen disekap, namun anehnya di sana tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya Richard melihat di peta ada kantor utama yang mana dipastikan itu tempat penyekapan Helen yang sebenarnya. Di kantor utama, para musuh sudah siap akan kedatangan Richard yang memakai bulldozer. Namun itu hanya pengalihan saja karena yang ada di dalam bulldozer itu adalah Martin. Sampai-sampai si Charlie pun terkecoh oleh jebakannya. Richard muncul dari belakang sembari menodongkan senjata kepadanya.
Namun Richard yang memang orangnya gentleman seperti saya, makanya dia menanggalkan senjatanya dan memilih untuk berduel 1 lawan 1. Teriakan kesakitan dari Charlie terdengar hingga ke dalam, membuat wajah si Emeron tak bisa lagi nyembunyiin rasa takutnya. Setelah menyelesaikan duelnya, Richard segera menyelamatkan Helen yang sekarang lagi dijadiin perisai oleh si Emeron. Yah, muka aja serem tapi ternyata pecundang. Namun mau bagaimanapun cara yang dipakai, Richard tetap jadi pemenangnya. Karena apa? Dibantu oleh sutradara. Nah, sekarang yang tersisa tinggal si Jade yang merupakan dalang dari semua ini. Jade pun ditembak setelah melontarkan kata-kata yang membuat Richard kesal. Who is left to say otherwise? See which one of us goes to prison. Neither one. What did you do? Keesokan harinya terlihat Helen sedang menjenguk Bar yang telah sadar dari komanya. Ia menanyai beberapa hal mengenai kasus tersebut dan benar saja jawaban-jawaban Bar sama persis dengan teori-teori yang disimpulkan oleh Richard. Know this place. I would have parked up on the highway. I got a van. Get away real clean, too. Sounds as if you know your stuff. Dan film pun diakhiri dengan Richard yang kembali berkelana sembari naik bis. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi alur cerita film Jack Reacher. Mudah-mudahan kalian suka dan merasa terhibur pastinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang membuat kalian tersinggung. Karena ini hanyalah hiburan semata. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini mengingatkan saya pada salah satu pantun si Jarjit dalam film Upin Ipin. 1, 2, 3 bulu tangkis, kalau kalah jangan menangis. Yang artinya sepandai-pandainya penjahat nyembunyiin kejahatannya, kebenaran pasti akan datang juga. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.